Oke, sahabat TWD Academy, kali ini kita akan bahas beberapa kelebihan dari penerapan teknologi microservice. Yang pertama adalah bebas memilih teknologinya. Setiap fitur dalam layanan perusahaan itu dibangun dengan teknologi yang bisa berbeda-beda. Misalnya bisa menggunakan Kubernetes, bisa menggunakan Docker, bisa menggunakan Rancher, atau mungkin yang lainnya. Ataupun bahasa pemrogramannya bisa berbeda-beda juga. Mungkin aplikasi A menggunakan bahasa pemrograman Java, aplikasi B menggunakan bahasa pemrograman Python, walaupun itu masih dalam satu perusahaan. Atau mungkin framework-nya yang bisa berbeda-beda. Bisa menggunakan Laravel, Node.js, Spring, dan lain sebagainya. Untuk bisa membuat satu aplikasi. Leluasa untuk upgrade. Kita dapat mengupgrade layanan tertentu saja. Misalnya, menambahkan resource web server untuk layanan A yang memang sedang diminati. Misalnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, aplikasi Gojek akan ditambahkan fitur baru. Akan tapi fitur-fitur yang lainnya tidak boleh downtime. Nah, itu bisa. Kemudian, memudahkan error isolation. Dalam sistem monolit, saat satu layanan bermasalah, yang lain akan ikut terpengaruh pastinya. Lain halnya dengan teknologi microservice, di mana kita bisa melakukan error isolation. Error isolation berarti kita mengurung masalah dalam area ataupun kontainer tertentu saja. Seperti contoh yang sebelumnya, misalnya go-rate-nya bermasalah, akan tapi gosen, gopay-nya itu tetap normal, tidak terjadi error di situ. Kemudian berikutnya adalah maintenance lebih mudah. Karena aplikasi utama itu dipecah-pecah menjadi beberapa layanan. Maka maintenance-nya pun lebih mudah. Sebab tim developer tidak harus memelihara keseluruhan bagian dari aplikasi. Cukup di layanan yang mereka kembangkan, yang mereka pegang saja. Cepat beradaptasi dengan kebutuhan. Dengan arsitektur microservice, siklus pengembangan aplikasi dapat dilakukan lebih cepat. Sehingga dapat lebih cepat pula dikembangkan fitur-fitur baru atau melakukan update-update yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misal contohnya, sekarang ini lagi ngetren Gosen, maka Gosen diupdate terus tanpa memengaruhi sub-sub modul-modul dari aplikasi Gojek itu sendiri. Berikutnya adalah memiliki skalabilitas yang tinggi. Jika ada permintaan lebih untuk beberapa layanan atau salah satu layanan, maka arsitektur microservice memungkinkan peningkatan skalabilitas dengan relatif mudah. Contohnya misalnya sekarang lagi ngetren Gojek dan permintaan Gojek lagi naik seperti itu. Akhirnya untuk skalabilitas hanya di sisi Gojeknya saja, sedangkan GoPay, GoRide, GoSend mungkin ya cukup skalabilitasnya sedang. Jadi yang lebih diprioritaskan mungkin di sisi Gojeknya, itu bisa. Kemudian mudah untuk dideploy. Aplikasi yang dibuat dengan pendekatan microservice cenderung lebih ringan dan sederhana dibandingkan dengan aplikasi yang dikembangkan dengan pendekatan monolitik. Berikutnya adalah fleksibel. Microservice memberikan fleksibilitas kepada developer untuk memilih berbagai jenis database atau teknologi penyimpanan data yang paling sesuai dengan kebutuhan setiap layanan yang mereka kembangkan. Dengan begitu, developer dapat menggunakan berbagai ragam database dalam satu aplikasi. Jadi misalnya aplikasi Gojek, di situ ada GoPay, GoSend, GoRide. Nah, itu bisa saja. Misalnya Gojek ini menggunakan aplikasi Postgre, GoSend menggunakan aplikasi MariaDB, kemudian GoPay menggunakan RDBMS apa seperti itu. Jadi bisa berbeda-beda seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mendukung CI/CD, yaitu continuous integration dan juga continuous development. Dalam pengembangan aplikasi, umumnya digunakan untuk mengotomatisasi proses dan juga manajemen microservice.